Halo para audiens Selopod, kali ini kita akan membahas fenomena dan berita yang sangat terkenal. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengundang bintang tamu yang sempat kondang selama satu setengah tahun yang lalu. Karena apa sih? Nah, jadi dilansir dari berita-berita yang viral 1,5 tahun yang lalu, kita akan mendatangkan 4 orang narasumber berbeda dan dibagi menjadi 3 segmen berbeda. Jadi kita akan mendatangkan korbannya, kita akan mendatangkan para ahli di bidang medis, dan juga kita akan mendatangkan pelakunya juga. Berarti 2 orang nih? Enggak cuma 2 orang. Sama korbannya juga? Iya. Gokil. Oke, langsung saja kita undang narasumber dari sisi korbannya. Sore Yulita, salam dulu. Sore bro. Sudah siap belum ditanyain berita yang kemarin? Siap dong. Nah, mungkin bisa nih diceritain dulu dari awal kenapa bisa kepikiran untuk ke Dokter R untuk treatment pelangsingan itu. Oh ya, jadi 1,5 tahun itu aku masih jadi seorang artis yang lagi aktif-aktifnya syuting nih. Nah, pada saat itu dalam proses pembuatan film itu aku disuruh untuk ada tuntutan untuk menurunkan berat badan itu sebanyak 17 kilo. Nah, siapa juga kan yang kuat nurunin berat badan 17 kilo dalam 3 bulan? Iya juga, udah nggak masuk akal juga itu. Nah, pas bulan itu juga aku posisinya lagi hamil 2 bulan. Saya jadi mikir dong, ya kalau diet ekstrim kasihan anak saya. Ya, dan disitulah saya tanya teman-teman saya yang berhasil nurunin berat badan, caranya bagaimana. Ternyata mereka pakai treatment dari Dokter R. Oke, Lita, balik ke tawaran yang tadi ya. Ya, boleh. Kenapa kok kamu bisa ambil tawaran syuting dengan tuntutan se-ekstrim itu? Ya mau gimana lagi, orang itu salah satu pekerjaan saya. Lagi pula gajinya juga lumayan besar banget. Berapa tuh duitnya? Satu kali syuting per episode sekitar 7 juta. Satu episode itu 1 hari. Syutingnya tiap hari? Ya selama beberapa bulan gitu di kontraknya. Sampai senekat itu ya. Tapi bukannya lebih kasihan ke anakmu kalau kena obat pelangsingan itu? Ya makanya aku mikir kayak gitu. Terus akhirnya aku tanya dong ke temanku, rekomendasi menurunkan berat badan sebanyak 17 kilo dalam 3 bulan tanpa berefek pada bayiku. Nah temanku ini ngerekomendasiin aku buat datang ke Dokter R. Tapi kamu tahu nggak sebenarnya Dokter R itu gunain narkoba untuk treatment pelangsingan itu? Justru karena itu aku nggak tahu kalau misalnya obat pelangsing yang dikasih Dokter R itu mengandung narkoba. Aku juga mikirnya itu kayak dikasih treatment buat pembekuan lemak, habis itu dikasih suntikan meso yang untuk menguruskan lemak pipi itu. Berarti waktu itu minim informasi banget ya? Iya bener. Saat itu panik nggak kondisi bayimu kalau kenapa-kenapa? Panik banget, sampai aku nggak bisa tidur semalaman. Ditambah lagi pas aku tanya ke orang-orang, mereka nyaranin aku buat gugurin anakku. Di situ posisinya hatiku teriris banget karena sakit anak yang aku kandung disuruh gugurin. Anakmu sehat-sehat aja kan sekarang? Tetap dilahirkan kan? Ya puji Tuhan anakku sehat-sehat aja. Tapi sama seperti aku, dia kena HIV juga. Ya mungkin ini juga udah konsekuensi dari kelalaian aku juga. Aku juga mintanya secara instan kan buat nurunin berat badan, tapi ada aja balasannya pasti. Astaga, tapi sempat nyangka nggak gejala-gejala yang dari narkoba itu? Gejalanya nggak begitu heran sih, hanya pusing aja kayak orang lemas, tapi bikin aku bingung itu kenapa habis treatment itu ngomong aku jadi sering ngelantur kayak orang nggak bener gitu loh. Anehnya juga, aku di situ mikir kalau ngelakuin hal-hal gak bener itu tanpa mikir sama sekali gitu. Harusnya dari situ kamu udah curiga sih dari tanda-tanda itu. Iya sih, tapi aku malah lebih ngerasain efeknya dari HIV itu. Aku pusing bisa sampai 2 hari, lemes itu sampai lama banget. Yang bikin aku was-was kalau aku itu HIV, pas muncul banyak ruam di beberapa tempat. Separah itu ya ternyata gejalanya. Sejak treatment itu jaraknya berapa hari dengan kamu periksa HIV? Aku udah treatment itu udah 2 kali. Aku tes HIV itu setelah 8 hari merasakan gejalanya. Pas hasilnya muncul, aku dikasih tahu dulu sama pengacara. Setelah 4 hari, aku laporkanlah ke pihak berwajib dugaan aku. Lah kok ternyata benar dugaan aku bahwa aku terkena HIV dari hasil treatment aku sama Dokter R itu. Oke, fun fact untuk teman-teman di rumah. Persentase kasus penularan HIV lewat jarum suntik ini persentasenya itu lumayan besar ya, selain dari kasus tertinggi yaitu hubungan seksual heteroseksual. Jadi kasus yang dialamin Bu Yulita ini lumayan common.
Jadi bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nah, sehubungan dengan kasusnya Yulita ini, kita juga ngundang ahlinya loh sih. Siapa itu? Sabar dulu dong, ya. Langsung saja kita undang bintang tamu kita berikutnya. Nah, pagi Prof. Halo pagi. Berhubungan kasusnya juga agak viral ya. Kira-kira nih, kalau Profesor sendiri bagaimana pendapatnya terkait dengan kasusnya Bu Yulita ini? Tentu saja ini tidak bisa diterima karena pengguna narkoba saja tuh yang dosisnya tinggi dan ketat ini bisa berefek berbahaya bagi seseorang yang menggunakan, apalagi orang yang menggunakan narkobanya langsung. Dan gak gitu juga jarum yang suntiknya dipakai berkali-kali, ya itu menurut saya itu ya sudah berbahaya dan praktek aba-aba udah gak bisa diterima sih. Memangnya cara kerja narkoba itu gimana sih? Ya, jadi kalau misalnya narkoba itu sendiri berdasarkan efek sampingnya itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu stimulan, depresan, dan juga halusinogen. Nah, untuk yang stimulan itu dia itu mengaktifkan bagian neurotransmitter di otak yang berhubungan dengan dopamin dan juga norepinefrin. Nah, dia itu menyebabkan rasa bahagia. Kemudian untuk yang bagian depresan, dia itu mengaktifkan yang namanya itu neurostimulan asam gamma aminobutirat yang menyebabkan rasa rileks, terus tenang, atau kadang-kadang juga ada yang ngantuk. Nah, terus untuk yang halusinogen ini dia itu memblokir beberapa neurotransmitter di otak, menyebabkan kita itu mengalami halusinasi gitu. Ya. Memangnya seberapa bahaya sih narkoba itu buat kita? Jadi yang sudah dijelaskan oleh Edward sendiri, apabila seseorang menggunakan narkoba, seseorang itu akan mengalami rileks, halusinasi, dan euforia. Tetapi jika pengguna tersebut seiring waktu menggunakannya terus bertambah, seseorang itu akan mengalami kematian sel, perubahan struktur otak, hingga menyebabkan kematian. Dari dulu sampai sekarang masih suka merinding ya kalau suka dengar tentang narkoba gitu. Nah, terus kalau nggak salah, narkoba itu ada berkaitan dengan HIV ya? Selain seperti yang dijelaskan oleh Sisi tadi, apakah ada cara lain yang bisa menghubungkan pemakaian narkoba dengan HIV ini? Ya, tentu saja ini ada ya. Bahkan kasus ini lebih umum daripada penularan lewat suntikan narkoba. Seperti yang kita tahu, narkoba itu bisa membuat kita menjadi lebih agresif, melakukan hal tanpa pikir panjang, dan dia akan menjadi lebih berani karena adrenalinnya itu meningkat. Efek-efek ini seringkali mengarah kita kepada seks bebas, dan di bawah pengaruh narkoba, mereka menjadi lebih berani karena rasa takut pengonsumsi tersebut, istilahnya menghilang sementara. Ya, kita semua tahu, jika tidak di dalam kesadaran kita, apalagi nafsu seseorang sedang tinggi-tingginya, dia akan melakukan seks bebas dengan gonta-ganti pasangan. Maka dari itu penularan HIV karena seks bebas di bawah pengaruh narkoba itu juga pasti banyak kasusnya. Sebelum ada kasus ini ya, saya tuh sebenarnya nggak tahu kalau narkoba dengan HIV itu berkaitan. Nah, ternyata nggak cuma satu macam aja ya keterkaitannya. Tapi ya, saya kan dengar kalau HIV itu lebih bahaya dari narkoba. Memangnya HIV itu penyakit yang kayak gimana dan menyerang tubuh bagian apa sih? Kalau misalnya dibilang HIV bahkan lebih mematikan daripada narkoba, ya nggak bisa juga sih. Cuman untuk menjawab pertanyaan Anda tadi mengenai HIV itu apa, jadi sebenarnya HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus yang mengakibatkan penurunan sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi caranya itu gimana sih? Nah, virus ini, yang namanya virus ini kan pasti kan menginfeksi ya, supaya dia itu bisa berkembang terus dan lain-lain lah. Sebenarnya kalau misalnya di pelajaran biologi SMA juga banyak. HIV ini menyerang yang namanya sel imun tubuh CD4 yang tugasnya itu adalah untuk mengkoordinasi respon imun tubuh kita terhadap sesuatu. Nah, sel CD4 ini umumnya di manusia itu ada 1.500 biji per 1 mikroliter darah. Tapi kalau misalnya sudah kena HIV atau mungkin lebih parah lagi AIDS, nah itu kalau sudah berada sekitar 200 bahkan ke bawahnya. Nah, jadi ya memang benar-benar membuat sistem imun tubuh kita itu anjlok banget, sampai kadang-kadang ya ada yang orang-orang itu kena apa sedikit langsung sakit gitu. Nah, jadinya HIV itu ya sebenarnya lebih ke penyakit yang membuat kita itu lemah terhadap penyakit lain gitu. Aduh, ternyata ngeri juga ya. Jadi penonton di rumah kalau dengar tentang narkoba atau HIV ini ya tetap waspada karena
HIV dan narkoba ini sangat berbahaya buat kita. Oke teman-teman, tidak hanya penularan secara langsung kita sadari ya, yang memang peer perlakuan sendiri, tapi tidak sengaja tertular HIV dan memakai narkoba itu bisa jadi loh, kayak contohnya aja Ibu Lita. Jadi dia nggak ngerti kalau sebenarnya dia memakai narkoba dan tertular HIV. Jadi berjaga-jagalah guys. Nah, narkoba dan HIV ini emang sebahaya itu karena bisa memperpendek umur. Jadinya berdasarkan gejala Yulita dan penjelasan dua ahli tadi, itu sangat membuat kami gregetan dengan emosi. dokter R itu. Dia melakukan itu tanpa sepengetahuan Ibu Yulita ini gitu. Oke, ditahan dulu ya emosinya karena sebentar lagi kita akan mendatangkan bintang tamu kita yang paling fenomenal belakangan ini. Jadi Oke, langsung saja kita undang bintang tamunya, yaitu Dokter R. Sore Dokter R. Selamat sore. Waduh, gimana nih dok? Kok Anda praktek malah pasiennya yang kena HIV/AIDS ini? Ya maaf, saya ikhlas waktu itu. Manusia kan tepatnya salah dosa. Dan tidak kecuali saya sendiri. Saat itu, saya memang menggunakan jarum yang sama berulang kali. Supaya jarumnya nggak habis banyak. Maksud saya itu modalnya tuh hemat. Dan kalau saya mau praktek pakai narkoba itu tidak ketahuan gitu loh. Sebenarnya ini praktek apa sih Pak? Kok bisa sampai pakai narkoba gitu? Nah, ini kan praktek ini menggunakan narkoba itu berdasarkan dari penurunan badan, kecantikan, dan juga untuk merawat anxiety dan depresi. Saya itu menggunakan narkoba itu biar untuk menyembuhkan dan membahagiakan pasien-pasien saya. Saya itu tidak menyangka bahwa hal ini seperti ini terjadi loh Pak. Jadi maksud Bapak nggak sengaja gitu kalau waktu lakukan praktek itu pasiennya malah terjangkit HIV? Iya Pak, saya itu tidak menyangka bahwa ini saya akan sudah menerimakan sanksi saya sendiri. Saya telah membayar uang kompensasi dan juga izin praktik sebagai kecantikan dokterku telah dicabut. Tapi dokter sebelumnya nggak kasih tahu gitu apa aja zat-zat yang digunakan untuk treatment pelangsingan itu? Ya nggak ada yang nanya, salah sendiri nggak nanya. Lah, sebelum melakukan treatment itu yang abal-abal itu Bapak pernah menggunakan narkoba? Ya tidak, ya saya kan menggunakan narkoba kan bahaya. Lah terus kalau Bapak tahu itu kenapa lakukan praktek ini? お前はもう死んでいる。 Nah, berarti dari kasus ini ya, memang kita harus melakukan riset terlebih dahulu tentang apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, saya juga nggak expect gitu kalau bakal kebawa emosi kayak tadi gitu. Nah, saya jadi Yulita juga nggak bakal expect kalau akan terkena positif HIV dan narkoba itu sekaligus. ya mau gimana lagi, di masa sekarang ini hal yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Ya kalau hal ini dibiarin terus ya makin banyak terjadi kayak gini, hancurlah satu negara ini. Jangan sampai satu negara kayak gini semua. Mau jadi apa nanti? Setidaknya podcast ini bisa jadi media untuk para penonton. Setidaknya kalian tuh berperilaku yang benar-benar aja, jangan yang aneh-aneh gitu. Ya, semoga dari podcast ini bisa membuka wawasan dan mata kalian supaya lebih hati-hati lagi kalau mau treatment, mau melakukan sesuatu tuh hati-hati ya guys. Jangan yang instan-instan karena konsekuensinya tuh ada-ada aja. Yang penting kita berperilaku benar dan tidak melakukan hal aneh-aneh. Kita pasti akan jadi generasi yang hidup sepenuhnya. Oke, thank you guys telah menonton podcast ini. Nantikan kami di episode berikutnya hanya di Selopod. Oke.